Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semuanya. Bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Anak hebat semuanya, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya, kalian siapkan terlebih dahulu buku tema 1D dan alat tulisnya ya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Nah, coba ya kita simak gambar yang ada di layar kalian semuanya. Kita amati sedang apa gambar ini ya, ada siapa saja yang ada di gambar tersebut. Nah, sekarang Miss tanya, masih ingatkah kalian siapa saja sih yang termasuk keluarga besar? Jadi, di keluarga besar itu ada siapa saja? Iya, keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti bersama dengan sanak saudara. Ada orang tua kita, ada kita dan adik kakak kita, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek. Itu semua termasuk keluarga besar. Kakek dan nenek adalah orang tua dari ayah atau ibu kita. Saudara laki-laki orang tua kita disebut paman. Kalau saudara perempuan orang tua kita disebut dengan bibi. Anak dari paman atau bibi disebut dengan sepupu. Nah, jadi ini kalian ingat-ingat betul. Paman itu siapa? Bibi itu siapa? Sepupu itu siapa? Nah, jadi kalau paman itu misalnya saudara laki-laki orang tua kamu, misalnya ayah kamu punya saudara kandung nih, punya adik atau punya kakak, itu disebut dengan paman. Adiknya ayah disebut dengan paman. Nah, kalau misalnya ayah kamu punya saudaranya perempuan, ternyata adiknya, adik ayahmu, itu disebut dengan bibi. Nah, kalau paman atau bibi kalian punya anak, itu disebut dengan sepupu. Nah, diingat-ingat ya. Nah, coba sekarang kita amati teman-teman semuanya. Nina sedang melihat foto-foto keluarga besarnya. Coba kita amati gambar foto-foto tersebut. Tuliskan anggota keluarga besar Nina di bawah foto tersebut. Nah, yang pertama nih, kira-kira ini adalah foto siapa ya? Iya, ini adalah ayahnya Nina. Kalian bisa langsung ditulis di buku halaman 51. Nah, kalau yang ini siapa ya? Ini ibu Nina. Nah, kalau yang ini siapa? Ini kakeknya Nina. Yang ini neneknya Nina. Yang ini siapa? Yang ada kumisnya. Ini paman Nina. Kalau yang ini siapa ya? Nah, ini adalah bibi Nina. Nah, coba kita simak bersama-sama. Keluarga besar Nina hidup rukun. Setiap sebulan sekali, keluarga besar Nina mengadakan pertemuan keluarga. Kali ini, pertemuan keluarga itu diadakan di rumah paman. Nina dan Adi merasa senang. Mereka dapat bertemu dengan sepupu dan anggota keluarga lainnya. Apakah keluarga besarmu sering berkumpul bersama yang lainnya? Nah, apakah keluarga besarmu sering berkumpul? Nah, biasanya keluarga besar itu ketika berkumpul saat hari raya Idul Fitri
atau lebaran. Biasanya berkumpulnya di rumah nenek kalian atau kakek kalian. Nah, di situ semua saudara atau keluarga besar kalian berkumpul. Ada lagi yang keluarga besarnya sering berkumpul, misalnya keluarga besarnya selalu mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali, atau berlibur bersama sebulan sekali jalan-jalan, atau selalu mengunjungi setiap rumah paman atau bibi kalian. Nah, kira-kira kalau keluarga besar kalian sering tidak berkumpul? Kemudian kita lanjut di sebelahnya ya. Selamat datang Nina. Apa kabar Mamang? Jadi Nina disambut oleh pamannya. Kita baca ya. Paman menyambut kedatangan Nina. Nina memanggil paman dengan sebutan Mamang. Apa panggilanmu untuk paman dan bibi? Apa panggilanmu untuk anggota keluarga yang lain? Nah, jadi panggilan seseorang atau saudara kalian itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Seperti Nina kalau manggil pamannya itu Mamang. Kalau kalian manggil paman kalian apa? Om, bisa. Pak D, bisa ya manggil paman? Ada yang memanggil Pak D tidak? Ada. Ada yang manggil Mamang seperti Nina? Nah, sekarang kita lihat setiap daerah di Indonesia itu memiliki panggilan anggota keluarga yang berbeda-beda. Jadi tergantung daerah asalmu. Misalnya daerah asal Sumatera Barat, ada tidak di sini yang daerah asalnya Sumatera Barat? Biasanya dia memanggil kakeknya dengan sebutan ayah nek. Kalau manggil neneknya itu anduang. Kalau manggil pamannya itu Pak Wo. Kalau manggil bibi itu Mak Wo. Nah, ada yang lain tidak yang berasal dari Sumatera Barat? Terus kalau yang berasal dari Jawa Tengah, biasanya manggil kakeknya itu Mbah Kung. Mbah Kung. Ada yang nenek, kalau nenek dipanggilnya, kalau orang Jawa manggilnya Mbah Putri. Kalau manggil paman itu dengan sebutan Pak Le kalau orang Jawa. Kalau manggil bibi itu Bule. Nah, kalau yang berasal dari Jakarta, biasanya kalau manggil kakeknya dengan sebutan engkong gitu. Kalau manggil neneknya nyai, nyai gitu ya. Kalau manggil pamannya dengan sebutan encang. Kalau manggil bibinya dengan sebutan encing. Kalau yang berasal dari Sumatera Utara, biasanya panggilan untuk kakek itu Opung Doli. Atau kalau manggil nenek juga Opung Boru. Kalau manggil paman Tulang. Kalau manggil bibi Inang. Nah, kalau yang berasal dari Jawa Barat, dari Sunda. Daerah Sunda nih, siapa yang berasal dari daerah Sunda? Kalau manggil kakeknya biasanya manggilnya Aki. Jadi Aki itu untuk memanggil kakek. Kalau nenek itu biasa dipanggilnya dengan sebutan Enin. Nin. Kalau paman itu kayak Nina. Nina manggil pamannya Mamang. Berarti Nina berasal dari Jawa Barat. Karena Nina tadi manggil pamannya Mamang. Nah, berarti Nina itu orang Sunda. Nah, kalau manggil bibinya Ate. Nah, jadi setiap panggilan sebutan anggota keluargamu berbeda-beda tergantung daerah asalmu. Nah, kemudian lanjut kita ya. Kedudukan anggota keluarga. Nah, coba kita lihat. Masih ingatkah kalian silsilah keluarga besar? Nah, masih ingat nggak kalian? Kemarin sudah Miss suruh bikin silsilah keluarga besarmu dihias. Apakah kalian masih ingat siapa saja nama keluarga besarmu? Dari kakek, paman, bibi. Ayo diingat siapa saja namanya. Nah, kita lihat sekarang silsilah keluarga besar Nina. Dari pihak ayah,
Kita lihat dari pihak ayah ya. Dari pihak ayah, berarti nama ayahnya ayah, bapak ayah atau disebut kakek, itu namanya Iskandar. Nah, kakek dari ayah Nina itu namanya Iskandar. Nenek dari ayah Nina bernama Laila. Kemudian kakek dan nenek menikah dan memiliki keturunan. Memiliki anak? Siapa saja anaknya? Ada Halim, anaknya namanya paman, namanya Halim. Terus bibi namanya Yunita. Terus ayah deh ini, ayahnya Nina namanya Budi. Ayah Nina bernama Budi. Kemudian kalau dari pihak ibu, nah kakek dari ibu bernama Hermawan, nenek dari ibu bernama Aminah. Jadi kalian itu punya 2 kakek dan punya 2 nenek. Satu kakek berasal dari ibu, satunya lagi berasal dari ayah. Nenek berasal dari ayah, nenek lagi berasal dari ibu. Kemudian lanjut ini. Kakek dari ibu bernama Hermawan, nenek dari ibu bernama Aminah. Kemudian kakek Hermawan dan nenek Aminah ini memiliki anak, teman-teman. Siapa saja anak kakek Hermawan dan nenek Aminah? Yaitu Ibu Mita, terus paman Arya sama bibi Muti ya. Nah, terus ayah Nina dan ibu Nina memiliki anak. Anaknya adalah Nina dan Adi. Paham sampai sini membaca silsilah? Nah, sekarang dari silsilah ini kita bisa membuat sebuah kalimat sesuai dengan silsilah keluarga besar Nina. Yang pertama, paman Arya adalah saudara kandung ibu Nina. Mana ya paman Arya ya? Paman Arya mana, teman-teman? Nah, paman Arya itu nih, paman Arya adalah saudara kandung ibu Nina. Ibu Nina kan namanya Mita. Ini dia saudara kandung, adik kakak. Nah, yang kedua, Bibi Yunita adalah saudara kandung ayah Nina. Bibi Yunita saudara kandungnya ayah Nina. Ayah Nina namanya Budi. Jadi Bibi Yunita sama ayahnya Nina itu adik kakak. Nah, yang ketiga sekarang, kakek Hermawan adalah ayah dari ibu Nina. Mana ya kakek Hermawan ya? Kakek Hermawan nih, kakek Hermawan itu adalah ayah dari ibu Nina, betul. Nah, yang keempat, kakek Iskandar adalah ayah dari ayah Nina. Iya benar, kakek Iskandar adalah ayah dari ayahnya Nina. Jadi ayah dari ayahnya Nina bernama Iskandar. Nah, kemudian ada lagi ayah Budi dan Ibu Mita memiliki 2 orang anak yang bernama Nina dan Adi. Nah, kalian bisa buat kalimat sendiri dari silsilah ini ya. Nah, coba kita lihat. Ayo bermain lompat tali. Bermainlah dengan 2 temanmu. Siapkan tali anyaman karet, bergantianlah memegang tali karet. Cara bermainnya sederhana. Lompatilah tali anyaman karet dengan ketinggian tertentu. Jika kamu berhasil, kamu tetap menjadi pelompat. Jika kakimu terjerat tali, kamu harus menjadi pemegang tali. Perhatikan urutan ketinggian tali pada gambar di samping. Nah, siapa yang pernah bermain lompat tali? Nah, nih, pasti yang bermain lompat tali tahu aturannya. Jadi aturan dalam permainan lompat tali, kalian kakinya jangan sampai kena tali karetnya. Nanti kalau kena kalian jaga. Jaganya adalah memegang tali. Nih, tuh memegang tali, ini yang jaga. Nah, Nina jalan. Jadi setiap tambah lama karetnya ini semakin tinggi. Nah, sedengkul, sepinggang, sedada, terus
setelinga, talinya tambah lama tambah tinggi. Seru kan ya bermain lompat tali? Nanti kalian coba ya di rumah bermain lompat tali. Jangan sampai kaki kalian terkena tali saat kalian bermain. Nanti kalian jaga. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri gambar sebagai karya ekspresi dua dimensi. Apa ya? Apa yang dimaksud gambar ekspresi? Gambar ekspresi adalah menggambar sesuai keinginan dan perasaan kita. Jadi misalnya ekspresi diri kita mau menggambar keluarga, misalnya keluarga besar yang lagi berkumpul sambil menikmati malam tahun baru seperti ini nih. Nah, jadi hasil pemikiran kalian, keinginan kalian mau gambar itu adalah disebut dengan gambar ekspresi. Gambar yang sesuai keinginan kalian. Kalian mau gambar apa? Itu disebut dengan ekspresi. Sesuai ekspresi diri kalian. Kalian mau gambar apa? Bisa juga kalian saat disuruh gambar ekspresi kalian, kalian mau menggambar pemandangan. Nah, kayak gini nih contohnya, boleh. Nah, kemudian untuk tugas tema hari ini adalah cukup di tema jam kedua ya. Kalian kerjakan halaman 55 dan 58. Jika sudah, silakan kumpulkan atau kirim dokumentasi ke guru kalian masing-masing. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.